Ya, saya serahkan kepada Zikri. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, jadi kemarin tugasnya ini ya, ada satu balok cantilever, terus ada satu balok miring, terus ada lagi satu balok balok sederhana tapi ada cantilevernya dikit ya. Jadi diketahui tan theta sama dengan 4/3, L sama dengan 2 meter, P sama dengan 10 plus X, H sama dengan 20 plus Y, Q sama dengan 1 plus Z ton per meter. Nah, di sini Mas pakai P-nya, X-nya 1, X-nya 1 ya. Jadi P-nya 11 ton, kemudian hanya 1, jadi 21 ton, dan Q-nya 4. Ya, jadi 5 ton. Ya, oke. Q-nya 5 ton. Jadi kita bahas dulu soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ada cantilever, bebannya beban segitiga dengan paling beratnya Q sebesar Q. Kemudian jaraknya L per 2, ada P dengan kemiringan theta ke arah kiri, ABC. Kemudian kalau L per 2 berarti kan 2 per 2 berarti 1 meter, 1 meter ya jaraknya. Berarti panjangnya 2 meter. Nah, kita lihat di gambar sini. Oke, bagus. Nah, pertama kita kan bisa kita ketahui, sudah tahu ya kalau ini perletakannya adalah perletakan jepit. Jadi di perletakan jepit itu ada 3 reaksi bersamaan, ada reaksi momen, ada reaksi horizontal, dan ada reaksi vertikal. Jadi kita namakan MA, AA, dan PA. Nah, di sini bisa dilihat ada P, kemiringannya ke arah kiri. Ya, kita pakai, nggak usah dihitung dulu ya, kita pakai logika dulu aja, nggak usah dihitung. Ada P ke arah kiri. Berarti kan nanti reaksi horizontalnya pasti berlawanan kan? Berlawanan dengan arah beban ini tadi, yaitu ke arah kanan. Kemudian bebannya ada Q ke bawah, ini P juga kalau proyeksikan ya, diproyeksikan ke bawah juga. Berarti ada reaksi PA ke arah atas. Ya. Terus yang agak tricky di sini, kadang-kadang agak bingung nih. Ada momennya, ya kan? Momennya kemana ini? Ke sini, apa ke sini, ke bawah, apa ke atas? Nah, semua itu harus diingat bahwa reaksi itu melawan bebannya. Ya. Jadi kalau ini ke bawah, berarti kan ini kan tertahan di sini ya, titik sini. Bebannya ke bawah berarti dia kan akan muter ke arah kiri. Ya kan? Muter ke arah kiri, begitu juga dengan yang ini, P-nya kalau diproyeksikan ke arah ke bawah. Berarti semuanya akan muter ke arah kiri. Nah, berarti otomatis reaksinya berlawanan ke arah muternya ke arah kanan, ke arah kanan. Ini sebagai hipotesa ya, hipotesa saja. Bisa saja kan salah hipotesa kita. Misalnya bebannya ada yang ke arah bawah, ada yang ke arah atas. Kita belum tahu yang besar yang mana, soalnya belum dihitung. Tapi kita hipotesa dulu, kita buat perumpamaan momennya ke arah kanan. Oke, sampai sini paham ya? Sini ada tan theta ya, 4/3. Kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Itu bagaimana beban segitiga ini? Beban segitiga ini gimana? Ya sama kayak materi titik berat ya. Titik beratnya segitiga di mana? Coba siapa ya? Titik berat Mazaya Sabita Harahap. Ya, Mas. Ya, titik beratnya segitiga di mana? 2/3 dari alasnya, tapi kalau ini berarti 2/3 dari temboknya ini. Dari tembok. 1/3. Oh, 1/3. Oke. Ya, kita ingat semua-semua kalau bentuknya siku-siku seperti ini, bebannya, titik beratnya tadi 1/3. Jadi semuanya kita akumulasikan di sepertiganya sini. Nah, kalau lihat sini 1/3 ya, 0,33 di sepertiganya. Titik beratnya. Begitu juga dengan dari arah sini, 1/3, 1/3, semua 1/3. Nah, terus kita ngitung besarannya itu gimana? Besarannya ini berapa? 1/3 ya 1/3, tapi besarannya berapa? Resultannya itu berapa? Yaitu kita hitung luasnya, luas segitiga ini.
luas segitiga ini berapa? Kita hitung luasnya berarti kan bisa kita hitung setengah, ya kan? Setengah dikalikan 1, panjangnya 1, kalikan tingginya 5 ton per meter. Ya, paham? Setengah, ya kan? Setengah dikalikan panjangnya ini 1 dikalikan tingginya. Tingginya ini berapa? 5. Ya kan? Sama dengan 2,5. Ya, paham? Jadi, kita clear dulu. Jadi, di sini itu bebannya adalah 2,5. 2,5 ton. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Mungkin mumpung masih fresh ini, masih baru. Kalau bingung, tanyakan sekarang daripada nanti nggak paham. Nggak apa ya, tanya aja. Itu Arif Rahman Hakim. Langsung aja ya, nggak usah resen. Saya juga kadang-kadang nggak lihat. Langsung aja buka mic, langsung tanya. Ya, itu. Kan ini kalau misalkan segitiganya siku-siku nih, kalau menentukan titik beratnya tinggal 1/3. Nah, kalau segitiganya itu nggak siku-siku kayak segitiga sembarang gitu kan otomatis miring ya Mas, yang kayak sisi satunya tuh miring, satunya juga miring gitu. Itu buat menentukan titik beratnya gimana Mas, yang Q besar itu, Q besar. Makasih. Jadi misalnya kita buat segitiga sembarang lah ya. Jangan pakai ini aja deh. Misalnya kita buat segitiga di sini ya. Segitiga sembarang lah ya, apapun. Baik. Ya gini ya misalnya ya, segitiganya kan sembarang. Kan yang pertama kan kadang nggak, kalau di soal-soal sih kan ini juga belum tentu ada di kehidupan, maksudnya ada di aplikasi di lapangan. Kalau di soal-soal pasti yang bawahnya kan rata ya, rata, nggak mungkin miring kan nggak mungkin kita kasih beban seperti ini. Maksudnya rata dengan permukaan apa namanya, baloknya. Kalau baloknya miring ya dia rata gini. Kalau nggak mungkin baloknya lurus gini, bebannya miring gini. Itu kayak kalau di soal nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Jadi mesti rata dengan permukaan baloknya. Nah kalau misalnya seperti ini, berarti kan bisa kita bagi dua di sini, ya kan? Jadi di sini siku-siku. Di sini siku-siku, berarti kita bisa tahu titik beratnya. Di sini ada sepertiga. Jadi ada sepertiga, sini sepertiga, terus ini juga sepertiga. Sepertiganya dari ini ya, dari L sini. Misalnya ini L1. Ini sepertiga dari L1. Ini sepertiga dari L2. Ini sepertiga L2. Oke. Gimana? Apa tadi yang tanya? Ya. Paham? Paham sih Mas. Tapi kalau L1 L2-nya nggak diketahui, itu gimana Mas? Ya, misal diketahuinya tuh jadi 1L gitu. Maksudnya L secara keseluruhan luasnya segitiga yang sembarang tadi. Jadi waktu dibagi dua, saya nggak tahu luasnya L1 gimana, L2 berapa. Ada tak soal itu? Enggak, cuma apa antisipasi soalnya aja. Enggak ada kayak gitu, enggak mungkin kayak itu. Kalau enggak diketahui, enggak mungkin lah kayaknya. Sebentar, coba bisa enggak lah. Kalau misalnya diketahui sudut ya, diketahui sudut 60 misalnya. Ini kan 90. Kan kalau mau hitung pakai, ya kan? Kalau kita nggak tahu panjang salah satunya ya gimana mau hitung panjangnya ini? Pasti ketahui salah satunya. Nggak, entah. Nggak mungkin juga. Ini soalnya bukan panjang kan. 3 garis ini. 3 garis ini bukan satuan panjang. Ini satuan berat.
Yang satuan panjang cuma ini. Ya kan? Satuannya panjang cuma ini, karena yang lainnya satuannya berat. Jadi kita nggak bisa melakukan trigonometri di sini, pasti diketahui. Salah satunya pasti diketahui. Diketahui ini, atau diketahui dua-duanya, atau diketahui salah satu plus panjang total, jadi tinggal dikurangkan. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma diketahui panjang gini tanpa ada pembagiannya berapa. Soalnya ini nggak bisa dihitung pakai trigonometri, karena ini satuannya bukan satuan panjang, satuan berat. Ton per meter. Ton per meter, meternya itu meter panjang sini. Jadi kayak nggak bisa, nggak ada kayaknya, nggak ada suara kayak gitu. Nggak usah takut ya, santai. Mas, terima kasih. Ya. Nah, ini udah diketahui titik beratnya di sini. Terus sekarang ini kita proyeksikan beban P ini. Kan kita nggak bisa yang hitung miring-miring gini. Diproyeksikan. Jadi misalnya ini kita kasih range-nya. Ada yang searah vertikal, ada yang searah horizontal. Ya, ada yang searah vertikal, ada yang searah horizontal. Terus gimana caranya kita menghitung yang arah horizontal, yang arah vertikal ini berapa? Mbak siapa ya? Kasih ide aja, nggak usah jawaban, ide aja. Putra Fajar Aji Santoso. Yuk, idenya gimana yuk? Iya, Mas. Gimana idenya untuk mendapatkan ini nilainya? Diproyeksi aja, Mas. Ya, proyeksinya gimana? Pakai apa? Yang sumbu X pakai P, sudutnya itu yang mana ya? Nah, sudutnya ini. T itu, Mas. Jadi pakai apa namanya? Pakai trigonometri. Iya, pakai P cos T. Nah, yang mana yang cos, yang mana yang sin? Yang bawah yang cos, yang atas yang sin. Oh, oke. Ya, kadang-kadang ada yang bingung ya. Kadang-kadang ada yang bingung, Mas dulu juga waktu maba, kadang-kadang bingung. Yang mana yang cos, yang mana yang sin, ya kan? Mirip semua soalnya. Caranya gini, ini kita pindahkan biar kelihatan segitiganya. Ini nggak ada, garis ini nggak ada. Garis ini nggak ada. Kan ini mana segitiganya, nggak tahu, nggak kelihatan. Ini pindahkan, striknya ya, ini dipindahkan. Pindahkan ke sini. Nah, kan kalau gini kan kelihatan segitiganya. Ya kan? Terus sudutnya ada di mana tadi sudutnya? Sudutnya ada di sini sudutnya. Nah, kan kalau gini kan kelihatan ya, mana ini sudutnya. Ini sudutnya, ini gaya aslinya, ini proyeksinya. Jadi yang ke arah vertikal pakai sin, karena kan sin depan dibagi miring. Miringnya diketahui, kita cari depannya. Cos, samping bagi miring. Ya kan? Diketahui ini ada tan T, tangan. Tangan theta sama dengan 4/3. Tangan itu sama dengan depan bagi samping. Ya kan? Tangan itu sama dengan depan bagi samping. Jadi di sini bisa kita kasih 4 dibagi 3. Kalau sini 4, sini 3, berarti kan atasnya 5. Ya kan? Berarti kan bisa kita hitung sinnya berapa, cosnya berapa. Sinnya depan bagi samping, 4/5. Cosnya depan bagi miring ya, depan bagi miring 4/5, cosnya samping bagi miring 3/5. Oke, sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Atau ada yang mau mengantisipasi soal aneh-aneh? Apa kayak tadi? Tanya aja. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada? Ya, nggak ada ya. Udah kita dapatkan semua ya. Udah kita proyeksikan, udah kita uraikan beban-bebannya. Kok masku mati?
Ya, udah kita proyeksikan. Di sini ada strip di sini. Di sini pakai ini adalah P kali sin T, ya kan? Terus ini ada P kali cos T. Ya, dan ini sama dengan Q besar ya, bisa kita kasih Q besar, Q besar sama dengan 2,5 ton. Besar ini langsung aja kita hitung ya. P dikali sin T, sin P-nya tadi berapa? 11 ton ya P-nya. P-nya 11 ton kali sin-nya 4/5. 11 kali 4/5, 4/5. 4/5, 8,8. 8,8. Benar ya? 8,8. Benar ya? Jangan cuma diiyai. Benar kan? 8,8 ton. Ini P cos T-nya 3/5. 11 kali 3, 3/5. 6,6. 6,6. Udah kita uraikan semuanya. Terus kita hitung ini. Gimana cara ngitungnya ini? Ada 3 kondisi ya. Struktur dikatakan stabil. Apa saja itu? Apa ya? Jonathan, Kevin, Jonathan. Ya, Mas. Ya. Apa 3 kondisi dikatakan struktur itu stabil? Sigma F vertikalnya sama dengan 0, sigma F horizontalnya sama dengan 0, habis itu sigma momennya juga sama dengan 0. Oke, mantap. Jadi pertama kan ada sigma V sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya, yang gampang aja dulu ya, yang kelihatan. Pertama, sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0. Vertikalnya ada apa aja di sini? Kan ada, pertama ada reaksi PA. Kemudian ada Q ke bawah 2,5 ton. Kemudian ada P sin theta sama dengan 8,8 ton. Berarti kan bisa kita hitung ya. Sigma V sorry ya. Sigma V sama dengan 0, ya kan? Kemudian V-nya ada sigma V sama dengan, ya kita bedakan yang ke atas positif, yang ke bawah negatif ya. PA, ya kan? Terus dikurangi Q, dikurangi P sin theta. P sin theta sama dengan 0. Berarti sama dengan PA-nya tidak diketahui ya, PA-nya yang kita cari. Kalau misalnya ini kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas ke sebelah satunya. Berarti kan VA. Ya kan? VA sama dengan min Q pindah ruas jadi Q plus B sin theta. Ya kan? Sama dengan berapa? Q-nya 2,5. Tambahkan 8,8. Berarti 11,3. Ya, benar ya? 11,3 ton. Benar. Nyontek sih. Benar. 11,3 ton. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Paham kan gampang lah ya. Masih gampang. Kemudian sigma H sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0. Ya kan? Horizontalnya ada apa aja? Oh, ada sama dengan, ada misalnya ke kanan positif, ke kiri negatif ya. HA ke kanan positif. Oh, arahnya belum tadi ya.
Arahnya belum. Sigma V sama dengan berapa tadi? Jawabannya 11,3 ya. 11,3. Nah, karena hasilnya positif, 11,3 tadi kan positif ya. Berarti perumpamaan kita tadi itu benar. Dia itu benar kalau arahnya ke atas. Berarti 11,3 itu benar arahnya ke atas. Nah, kalau misalnya 11,3 ini negatif, berarti perumpamaan kita salah. Berarti tadi kita mengumpamakannya PA-nya ke bawah. Oh, berarti kalau negatif salah. Berarti dia seharusnya ke atas. Berarti ke atas 11,3 positif. Di ke atas. Kemudian mana terus HA ke kanan dikurangi P cos theta. P kali cos theta. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Terus misalnya ini P cos theta-nya kita pindah ruas. Berarti HAI. THA sama dengan P cos theta. P cos theta. Sama dengan berapa P cos theta? 6,60. Nah, karena hasilnya positif, berarti perumpamaan kita HA ke kanan ini benar. Berarti arahnya ini ke kanan. Benar, ya. HA sama dengan 6,6. Kanan. Oke. Ada yang masih bingung sampai sini? Paham ya? Hapus lagi. Kemudian kita lanjutkan sigma momen. Sigma momen yang agak tricky ya. Pertama ada sigma momen sama dengan 0. Dengan 0. Nah, sigma momen ini ada apa aja? Ya kan misalnya ke kanan positif. Ke kanan positif. Berarti MA ke kanan. Putarnya ke kanan kan? Berarti MA positif. Ya kan? Kemudian ini ada Q ke bawah, berarti muternya ke kiri. Ya, paham ya? Q ke bawah berarti dia akan memutar ke kiri sini. Berarti Q-nya negatif. Kurangi pertanyaan lagi. Siapa ini? Ini ceweknya ada berapa sih? Gak ada yang cewek lah ini. Yasmin Diah Pitaloka. Halo Yasmin. Iya, Mas. Nah, momen itu apa? Momen itu apa? Halo. Halo. Momen itu pengertiannya apa? Gaya kali jarak. Nah, berarti momennya Q ini berapa? Berapa kali berapa? 2,5 kali 0,33. Oke. Nggak nyontoh berarti ya. 2,5 kalikan, tulis itunya dulu ya. Nah, iris. Dituliskan Q kali jaraknya, ya kan? Q dikalikan 0,33. 0,33. Terus dikurangi lagi, terus kan ada P ini ke bawah. Ke bawah, berarti putarnya P ini juga ke arah kiri. Berarti negatif lagi. P sin T kali 0, kali jaraknya ya. Berapa jaraknya? 2 meter ya. 2 meter. Oke, sekarang P cos T ini masuk enggak? Siapa? Apa ya? Atur Paramarta. Ya, Mas. Nah, ini masuk momen enggak P cos T ini? Dimasukkan enggak? Enaknya dimasukkan enggak? Dimasukin, Mas. Dimasukkan. Dikali jaraknya berapa berarti? Jaraknya yang mana ini jaraknya? Yang 2 ya? 2. Oh, oke.
Ya, salah ya. Jadi diingat lagi momen itu gaya dikali kurang ya tadi pengertiannya. Gaya dikali jarak tegak lurusnya. Gaya kali jarak tegak lurusnya. Kan titiknya ini di sini titik A ya, titik A di sini. Ini kan dia gayanya lurus ke titik A, nggak ada jaraknya. Mana jaraknya? Nggak ada jaraknya. Ini kan sejajar sama titiknya. Nah, momen kan gaya dikali jarak tegak lurus. Ini gayanya ke sini, tegak lurusnya ke sana. Ini gayanya ke sini, tegak lurusnya ke sana. Ya, jadi yang ini nggak ada jaraknya. Soalnya dia udah sejajar sama titik ini. Jadi yang P cos T ini nggak masuk dalam momen. Yang horizontal nggak masuk dalam momen. Soalnya dia sejajar sama titik ini tadi. Ya, paham ya? Baik, Mas. Oke. Paham ya? Oke, jangan salah lagi ya. Jadi dikalikan. Permisi, Mas. Mas, Ya. saya mau bertanya, Mas. Maaf menginterupsi. Kalau misalnya udah kebiasaan nyarinya tuh pakai partikel, cari proyeksi di sumbu Y, proyeksi gayanya di sumbu Y itu apa boleh ya, Mas? Kan hasilnya bakal sama aja. Nanti panjangnya pakai panjang strukturnya, tapi apakah kayak, maksudnya dosen-dosen tuh suka nggak sih kita pakai cara gitu? Maksudnya dibenerin nggak? Izin berpendapat. Mungkin Ya. maksudnya itu P-nya ke bawah terus. P-nya ke bawah terus. Ya, terus kan lengannya jadi pusat A itu sama garisnya itu, Mas. Garis P. Gini. Enggak, tegak lurus. Oh, gini. Iya. Oh, ya. Ya, nggak apa sih, sama aja kan. Sama aja kan? Iya gitu. Coba ya, kita hitung ya, coba aja kita hitung. Ya kan, gini kan. Berarti kan ini gayanya tetap P ya, gayanya tetap P, terus panjangnya berarti ini kan miringnya ya, berarti cos ya, cos sampai bagi miring ya. Sampai bagi miring, berarti panjangnya ini, sin ya, sin kan? Sin, bener nggak? Sin ya? Halo, sin ya? Sin, bukan cos ya, sin. Cos, Mas. Oh, bukannya cos. Sin. Sin. Mas. Sin kan? Oh iya sih. Sin X bagi per 2, ya kan? Misalnya ini X, ya kan? Sin X per 2. Berarti X sama dengan 2 kali sin. Oh iya, sin. Sin theta. Ya kan? Berarti kan momennya dikali P. Akhirnya sama ya. Jadi boleh-boleh aja, sama aja. Pokoknya trigonometrinya benar ya. Ini salah trigonometri, salah hasil. Berarti ini sama dengan 0 ya, dengan 0. Kemudian misalnya kita pindah ruas ya. MA-nya kita buat positif. MA sama dengan ini negatif, kita pindah ruas jadi positif. Q-nya 2,5 ya kan. 2,5 kalikan 0,33 negatif kita pindah ruas jadi positif tambah P sin theta-nya 8,8 kalikan 2 sama dengan berapa? Kontek 18,43 ton. Ya, berarti karena ini positif, berarti perumpamaan kita MA ke kanan ini benar, berarti MA sama dengan 18,43. Arahnya ke kanan. Oke?